ulama dan penulis terkemuka, Ibnu Waraq. Anda tidak bisa meninggalkan agama Anda. Itu seperti tiket satu arah. Anda tahu bahwa Anda tidak bisa meninggalkan Islam tanpa dihukum. Jelas dinyatakan bahwa kemurtadan dihukum mati. Dalam momen saya yang kurang simpatik, saya merasa bahwa Muslim moderat yang disebut-sebut sebenarnya cukup tidak jujur secara intelektual. Mereka berpura-pura bahwa Islam yang sejati itu toleran, pro-perempuan, dan mendukung kebebasan berekspresi. Itu omong kosong. Benar-benar omong kosong. Perbudakan Islam jauh lebih buruk daripada apapun yang terjadi di Barat, termasuk perdagangan budak Atlantik. Bangsa Arab mengangkut 17 juta orang Afrika kulit hitam ke Timur Tengah, ke Kekaisaran Ottoman dan Arab. Saya diam ketika seharusnya saya berbicara. Apa yang membuat Anda tertahan? Menurut Anda, apakah Islam bisa direformasi? Halo dan selamat datang di acara The Winston Marshall Show bersama saya, Winston Marshall. Saya merasa terhormat bisa duduk bersama seorang sejarawan, cendekiawan, dan penulis Ibn Waraq. Ibn telah lama menulis tentang Islam dan Muhammad. Kami mendalami sejarah Islam, sejarah Muhammad, bukti-bukti dalam kitab suci, dan apa yang mungkin menjadi kebenaran. Kami juga membahas para tamu sebelumnya dan apa yang telah mereka katakan di acara ini. Bagi Anda yang telah mengikuti, mungkin memiliki pertanyaan yang mirip dengan saya. Kami juga menjelajahi perjalanan hidup Ibn, perjalanan pribadinya, yang menurut saya sangat berani, berbicara lantang di saat hanya sedikit orang lain yang merasa mampu melakukannya. Semua itu dan banyak lagi akan kita bahas. Sebelum mendengarkan, saya ingin meminta dukungan Anda. Jika Anda ingin mendukung acara ini, yang perlu Anda lakukan hanyalah menekan tombol subscribe. Dengan menekan tombol tersebut, saya dapat menghadirkan lebih banyak tamu luar biasa seperti Ibn Waraq untuk membahas isu-isu yang ingin Anda dengar. Tanpa berlama-lama lagi, Ibn Waraq, mungkin Anda bisa menceritakan kepada saya dan para pendengar, serta pemirsa yang mungkin belum mengenal kisah Anda. Saya rasa kisah Anda cukup luar biasa. Anda berasal dari India dan kini menjadi salah satu cendekiawan dan penulis terkemuka. Anda adalah penulis dari beberapa buku, termasuk Why I'm Not a Muslim, dan Anda hidup di bawah nama pena untuk menyembunyikan identitas Anda. Seperti yang saya pahami, dengan alasan yang ingin saya dengar lebih lanjut. Tapi mungkin Anda bisa memulai cerita Anda dari India hingga tempat Anda berada sekarang. Ya, saya lahir di sebuah kota bernama Rajkot, yang masih merupakan bagian dari India. Faktanya, Gandhi tumbuh besar di sana, meskipun dia tidak lahir di sana. Dia adalah seorang Gujarati, lahir di pesisir, di Porbandar. Bagaimanapun, ayah saya adalah seorang Muslim nominal. Kakek saya membujuknya untuk meninggalkan India dan pindah ke negara baru yang bernama Pakistan pada tahun 1947. Jadi, ketika saya baru berusia 1,5 tahun, saya dan keluarga pindah ke Karachi, Pakistan. Dari sana, ayah saya merasa tidak ada masa depan nyata di negara teokratis seperti Pakistan dan memutuskan untuk mengirim saya dan saudara laki-laki saya ke Inggris. Saudara, saya 1,5 tahun lebih tua dari saya. Saya bersekolah di sekolah persiapan, lalu ke sekolah umum dalam arti Inggris, dan kemudian saya melanjutkan ke Universitas Edinburgh. Di sana, saya mempelajari bahasa Arab dan Persia di antara mata pelajaran lainnya. Saya kemudian terlibat dengan beberapa humanis sekuler. Saya menyadari bahwa saya sebenarnya seorang ateis dan tentu saja seorang humanis. Saya terhubung dengan sebuah organisasi bernama Center for Inquiry yang didirikan oleh seorang filsuf Amerika bernama Paul Kurtz. Saya mulai menulis untuk mereka di majalah mereka yang bernama Free Inquiry. Saya menulis sebuah artikel pendek berjudul Why I'm Not a Muslim, karena mereka sedang mencari seseorang untuk menulis tentang Islam. Mereka memiliki serangkaian penulis yang sebelumnya menulis Why I'm Not a Mormon, Why I'm Not a Jew, Why I'm Not a Methodist, dan sebagainya. Terinspirasi oleh karya terkenal Bertrand Russell, Why I'm Not a Christian. Mereka tidak dapat menemukan siapapun yang bersedia menulis tentang Islam. Jadi, saya menawarkan diri untuk melakukannya. Dan artikel saya akhirnya berkembang menjadi sebuah buku. Jadi, menurut Anda, mengapa mereka tidak dapat menemukan seseorang untuk menulis tentang Islam? Nah, mereka sebenarnya tidak mengenal banyak mantan Muslim. Mereka tidak tahu siapa yang bisa mereka ajak bicara atau minta pendapat. Pada saat itu,
di tahun 1990-an, khususnya di Amerika, jauh lebih mudah menemukan seseorang dari latar belakang agama Kristen atau cabang-cabangnya untuk menulis hal semacam itu. Apakah itu karena tidak banyak murtadin dari Islam, atau ada alasan lain? Saat itu, sekitar tahun 1989, ketika saya pertama kali menulis artikel tersebut, memang sangat sedikit orang yang dikenal sebagai mantan Muslim. Selain itu, mereka juga tidak terbiasa berdialog atau berdebat dengan Muslim secara umum. Jadi, ketika mereka menemukan nama saya di salah satu jurnal saya, lupa jurnal apa mereka tertarik untuk merekrut saya agar menulis artikel Why I'm Not a Muslim. Apakah tulisan Anda lebih mengkritik Islam atau lebih mendukung pandangan ateisme karena tulisan Anda sangat kritis terhadap Islam? Pada titik itu dalam hidup Anda, seperti apa perjalanan spiritual Anda? Saya menyadari bahwa saya sebenarnya seorang skeptis. Saat itu, sekitar usia 18 atau 19 tahun, saya sudah menikah. Penulis favorit saya adalah orang-orang seperti Edward Gibbon dan John Stuart Mill, serta beberapa humanis sekuler di Amerika seperti Paul Kurt sendiri. Saya menyadari bahwa saya adalah seorang skeptis sejati, dan saya ingin melakukan sesuatu terkait pandangan saya tentang Islam. Saya sempat belajar di Universitas Edinburgh, meskipun saya bukan mahasiswa yang sangat cemerlang. Saya belajar bahasa Arab dan mata pelajaran lainnya di sana. Jadi, saya senang kembali ke akar pendidikan saya. Apakah minat Anda pada bahasa Arab saat itu terkait dengan minat Anda pada Islam? Ketika saya memutuskan untuk kuliah di Edinburgh, sebenarnya saya ingin mempelajari seni rupa Eropa. Namun, saya mengalami semacam krisis identitas. Saya berpikir, mungkin saya perlu mencari tahu lebih banyak tentang Islam dan identitas keislaman saya. Itu sebabnya saya memilih jurusan Bahasa Arab dan Studi Islam di Edinburgh. Kebetulan, di Edinburgh ada seorang sarjana Islam yang sangat terkenal, yaitu Profesor Montgomery Watt. Dia menulis biografi 3 jilid tentang Nabi Muhammad, yang sangat positif. Saya rasa itu adalah salah satu biografi paling positif tentang Muhammad yang pernah ditulis pada masa itu, sekitar akhir 1960-an. Jadi, itu salah satu alasan saya memilih studi tentang Islam untuk menggali akar intelektual saya di tengah krisis identitas tersebut. Mengalami krisis identitas pada usia muda seperti itu sangat menarik. Fenomena ini juga sering terlihat di Inggris, khususnya di kalangan generasi kedua imigran. Mereka sering merasa tidak sepenuhnya nyaman dengan budaya Inggris, sehingga beralih ke warisan Muslim mereka, termasuk pergi ke masjid. Menurut Anda, apakah ini salah satu inti masalah integrasi di Inggris saat ini? Saya penasaran, apakah Anda memiliki wawasan tentang itu? Mengapa menurut Anda mengalami krisis identitas? Salah satu alasannya adalah karena saya merasa tidak yakin akan benar-benar diterima sebagai seorang Inggris sejati. Dalam pikiran saya, dalam cara saya dibesarkan sejak usia 10 tahun ke atas, saya telah menjadi seorang Inggris. Saya menulis tentang hal ini di salah satu buku saya. Saya ingat ketika saya kembali ke Inggris dari perjalanan ke luar negeri, misalnya dari Prancis, saya tiba di Dover. Saat itu, saya masih memiliki paspor Pakistan. Ketika ditanya dari mana asal saya, dan kemudian orang-orang bertanya lagi, dari mana Anda sebenarnya? Saya merasa sangat kesal dengan pertanyaan semacam itu. Apakah itu karena ras Anda? Ya, tepatnya karena penampilan saya. Saya tidak terlihat seperti orang Inggris. Saya ingat satu kejadian ketika saya belajar filsafat di Birkbeck College. Saya menyebutkan bahwa saya sangat mengagumi gaya sastra Bertrand Russell. Seorang teman saya berkata, tentu saja, Anda akan memperhatikan itu karena Anda orang asing. Orang Inggris tidak akan memperhatikan hal seperti itu. Komentar yang aneh sekali. Sangat aneh. Dan saya merasa sangat tersinggung karenanya. Jadi, jika Anda tidak berbicara dengan baik, Anda dianggap Inggris. Jika Anda berbicara dengan baik, maka Anda berbicara terlalu baik. Karena tidak ada orang Inggris yang berbicara sefasih itu. Jadi, ada semacam ironi di sini. Anda beralih ke warisan Muslim Anda karena krisis identitas, merasa tidak diterima atau tidak sepenuhnya diakui sebagai orang Inggris. Namun di ujungnya, Anda malah menjadi seorang ateis dan menolak Islam. Benar. Saya menyadari bahwa saya sebenarnya bukan seorang Muslim. Kembali ke akar Islam saya sama sekali tidak membantu saya. Jadi, pasti ada krisis identitas kedua? Ya, benar sekali. Saya akhirnya menerima fakta bahwa saya bukan seorang Muslim
dan saya senang menulis tentang ke-Inggrisan saya yang telah saya peroleh. Saya sangat tertarik dengan budaya Inggris, seperti seni Inggris, La PNA, dan sebagainya. Saya mengidentifikasi diri dengan budaya itu. Saya biasa berlibur ke Norfolk dan menikmati karya-karya seniman dari Norwich School of Painters, seperti Samuel Palmer. Ada juga Mary Russell Mitford, yang menulis Our Village. Semua itu sangat selaras dengan saya. Saya rasa Anda menyebut puisi Hausman tadi. Ya, saya merasa sangat terhubung dengan puisi-puisi Hausman. Dia menulis tentang Shropshire, Anda tahu, seperti dalam A Shropshire Lad. Kebetulan dia dibesarkan di Worcestershire, yang juga merupakan lokasi sekolah persiapan saya. Jadi, saya merasa terhubung dengannya dan puisinya. Ada juga penulis regional lainnya pada waktu itu. Seorang pria yang menulis dengan nama pena BB hanya huruf B ganda dalam tanda kutip. Banyak hal dari budaya Inggris yang lebih resonan dengan saya dibandingkan dengan apapun yang saya dapatkan dari akar Islam saya. Bahkan, saya sudah tidak lagi berbicara dalam bahasa Urdu, yang merupakan bahasa asli saya, atau dalam bahasa Kuci, dialek yang biasa kami gunakan di rumah. Di rumah, kami berbicara Kuci dengan nenek saya. Ibu saya meninggal ketika saya baru berusia 1 tahun. Dengan ayah saya, kami berbicara dalam bahasa Urdu, yang juga menjadi bahasa nasional Pakistan pada saat itu. Namun, setelah 3 tahun di Inggris, saya mulai melupakan hampir semua bahasa asli saya. Bagaimana reaksi keluarga Anda terhadap keputusan Anda meninggalkan Islam? Mereka tidak tahu. Sampai saat ini, mereka masih belum tahu. Ayah saya meninggal ketika saya berada di Edinburgh pada tahun 1968, dan ibu saya sudah meninggal ketika saya masih bayi. Kakak saya juga tidak tahu bahwa saya telah menulis semua buku ini. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Karena saya menggunakan nama pena. Itu salah satu alasan mengapa saya menggunakan nama pena untuk melindungi mereka. Kakak saya adalah orang yang sangat lembut dan tidak akan pernah berniat menyakiti saya. Namun, saya khawatir bahwa kerabat lain mungkin akan melampiaskan kemarahan mereka padanya karena ateisme dan murtad saya. Saya merasa bahwa menggunakan nama pena adalah keputusan yang tepat. Bahkan, suatu ketika seorang jurnalis dari Financial Times menyarankan agar saya mengungkapkan nama asli saya. Awalnya saya berpikir untuk melakukannya. Tetapi setelah dipikirkan kembali, saya menyadari bahwa itu terlalu berisiko. Saya sudah menikah saat itu dan memiliki 2 anak. Saya khawatir hal ini akan membahayakan kehidupan mereka juga. Mengapa Anda merasa keputusan itu bisa membahayakan kehidupan mereka? Dan mengapa Anda merasa bahwa kakak Anda bisa menjadi sasaran? Apakah ini masalah unik dalam keluarga Anda? Atau ini sesuatu yang lebih luas dalam Islam? Kita tahu bahwa Ayan Hirsi Ali, seorang teman kita, dan Salman Rushdie keduanya menghadapi ancaman nyata, seperti fatwa. Ini adalah masalah yang sangat terkait dengan Islam itu sendiri. Apakah ini masalah agama atau budaya? Betul, ini sangat terkait dengan Islam. Tapi juga ada unsur sosial. Meskipun saya tidak yakin apakah itu lebih merupakan kondisi sosial Islam atau semacamnya. Di negara-negara Islam, terutama seperti Pakistan, sangat sedikit ruang untuk kehidupan pribadi. Orang-orang merasa bahwa mereka memiliki hak untuk mempertanyakan segala hal, termasuk cara Anda membesarkan anak-anak Anda. Faktanya, ada kejadian menarik ketika saya kembali ke Pakistan hampir tepat 30 tahun setelah saya meninggalkannya. Saat itu, saya bekerja untuk agen perjalanan Perancis bernama Friend Voyage. Saya membawa turis Perancis ke Bangkok, dan kami harus melewati Karachi. Saya mengambil sedikit waktu luang untuk mengunjungi salah satu teman ayah saya. Ketika saya bertemu dengannya, dia tidak melihat saya selama 30 tahun. Pertanyaan pertama yang dia ajukan, benar-benar pertanyaan pertama adalah, apakah anak-anakmu Muslim? Apakah kamu membesarkan mereka sebagai Muslim? Dan Anda merasa itu seperti ancaman? Ya, saya merasa itu sangat seperti ancaman. Saat itu, saya belum menulis apapun. Ini sekitar tahun 1986. Saya meninggalkan Pakistan pada tahun 1956, jadi tepat 30 tahun. Tapi, pertanyaan itu sangat membuat saya merasa terancam. Lalu, hanya 3 tahun kemudian, pada tahun 1989, terjadi peristiwa terkenal, yaitu Fatwa Salman Rushdie. Ini menunjukkan betapa sedikitnya penghormatan terhadap ruang pribadi di Islam dan negara-negara Islam. Apakah itu lebih merupakan masalah budaya atau teologis? Ini sangat terkait dengan teologi. Anda tidak bisa meninggalkan agama Anda. Dalam Islam, meninggalkan agama seperti tiket sekali jalan. Tidak ada jalan kembali tanpa konsekuensi.
Dari mana asal akar ajaran itu? Dari Al-Quran? Ya, itu berasal dari interpretasi berbagai ayat dalam Al-Quran. Saya menyebutkannya di salah satu buku saya. Itu juga tercantum dalam hadis, yang menyatakan bahwa orang murtad harus dihukum mati. Mereka diberi kesempatan untuk bertobat, tetapi jika mereka tetap murtad setelah 3 atau 4 kesempatan, mereka harus dieksekusi. Jadi, itu benar-benar berasal dari teks-teks agama? Betul. Para teolog seperti Maududi yang merupakan tokoh dari India dan kemudian menjadi juru bicara Pakistan, dengan jelas menyatakan bahwa murtad adalah dosa besar yang harus dihukum mati. Apakah ini lebih merupakan masalah Islam fundamentalis? Apakah Anda membedakan antara Islam dan Islam fundamentalis? Ada sekte-sekte Islam yang damai seperti, misalnya Emirat hari ini, tampaknya memimpin dalam menunjukkan wajah Islam yang damai pada skala geopolitik. Apakah drastis untuk menyamakan seluruh umat Muslim, yaitu sekitar 5 miliar orang, dengan satu pandangan yang sama? Atau adakah perbedaan di antara sisi-sisi Islam ini? Ini pertanyaan yang sulit dijawab karena kompleksitasnya. Ada banyak Muslim yang disebut moderat, misalnya Dr. Zuhdi Jasser, yang akan hadir pada acara saya hari Rabu. Maaf, Anda akan berbicara di acara Yayasan Ayaan Hirsi Ali di Washington, D.C. Benar, pada tanggal 15 mengenai topik membela Barat dari para pengkritiknya, baik dari dalam maupun luar. Kembali ke poin Anda tentang Islam yang berbeda dan Muslim moderat. Ya, saya menemukan suatu klasifikasi yang sangat berguna dari Bernard Lewis, meskipun dia sendiri jarang menggunakannya. Dia membedakan antara Islam 1, Islam 2, dan Islam 3. Islam 1, apa yang ada dalam Al-Quran, dan apa yang dikembangkan oleh para teolog. Islam 2, hadis dan berbagai konstruksi yang dibuat oleh para teolog berdasarkan Al-Quran. Islam 3, peradaban Islam, yaitu apa yang dilakukan oleh umat Islam dalam kehidupan nyata, bukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Sebagai contoh, hingga baru-baru ini, ada ironi besar di mana homoseksualitas lebih diterima di negara-negara Islam daripada di negara-negara Barat. Serius? Ya, saya mengutip dalam salah satu buku saya, mungkin Why I Am Not a Muslim, sebuah cerita dari seorang antropolog Inggris. Dia menceritakan bagaimana di sebuah desa di Mesir, anak laki-laki muda dinikahkan dengan pria dewasa. Upacara tersebut sangat terbuka dan dirayakan oleh komunitas. Kapan itu terjadi? Tahun 1930-an. Antropolog tersebut menulis pada masa itu, bahkan Compton Mackenzie, seorang penulis Inggris, menulis novel tentang homoseksualitas pada 1950-an, di mana dia menggambarkan orang Inggris yang homoseksual pergi ke Afrika Utara dan menemukan bahwa masyarakat di sana jauh lebih toleran terhadap gaya hidupnya. Jadi, apa yang berubah? Sebuah aliran fundamentalis baru mulai muncul, terutama dengan kebangkitan gerakan Islamisme. Apakah itu mulai pada tahun 1979? Ya, sekitar tahun 1970-an. Kebangkitan gerakan fundamentalis sangat dipengaruhi oleh revolusi Iran pada tahun 1979 dan kebangkitan ideologi Salafi di dunia Arab. Hal ini membawa perubahan besar dalam interpretasi Islam dan bagaimana norma-norma diterapkan di masyarakat Muslim. Apakah Anda berpikir tahun 1979 atau sekitar dekade 70-an adalah titik balik? Saya pikir begitu. Tahun 1979 menjadi semacam titik perubahan besar, terutama dengan revolusi Iran yang membawa dampak luas tidak hanya di dunia Islam Syiah, tetapi juga di dunia Sunni. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena saya pikir ada persaingan besar antara Syiah dan Sunni. Memang ada perbedaan besar, tetapi pengaruh ide-ide fundamentalis Khomeini menyebar melintasi batas-batas sektarian. Banyak dari mereka yang berada di dunia Sunni menemukan elemen-elemen dalam interpretasi fundamentalis Khomeini yang relevan dengan keyakinan mereka sendiri. Jadi, meskipun dia seorang Syiah, dia menarik perhatian dari kaum Sunni. Tepat sekali. Salah satu contoh penting adalah Sayyid Qutb, seorang tokoh Sunni yang menginspirasi banyak kelompok fundamentalis Sunni, seperti Ikhwanul Muslimin. Qutb menulis di tahun 60-an, dan meskipun dia dieksekusi pada tahun 1966, ide-idenya terus memengaruhi gerakan Islamisme lintas sektarian. Itu menarik. Jadi Anda menyebutkan klasifikasi Islam 1, 2, dan 3. Apakah Islam 1 dan 2 secara inheren moderat? Tidak. Islam dalam hal teologi Islam 1 dan 2 bukanlah moderat. Islam 1 dan 2 lebih bersifat fundamental. Namun dalam Islam 3, yang mewakili peradaban dan praktik Muslim sehari-hari,
Anda menemukan individu-individu moderat. Tetapi jika seseorang tetap berpegang teguh pada teologi yang ketat, maka itu bersifat fundamentalis. Ada statistik baru-baru ini yang mengejutkan saya. Henry Jackson Society menerbitkan laporan tentang Muslim di Inggris yang menyebutkan bahwa 76% dari Muslim Inggris, sekitar 3 juta orang, tidak percaya bahwa ada pemerkosaan dan pembunuhan pada tanggal 7 Oktober di Israel. Sebagian besar juga menyatakan dukungan untuk Hamas. Itu angka yang mengejutkan. Jadi, bagaimana dengan suara-suara Muslim moderat? Di mana mereka berada? Menurut saya, Ed Husain adalah salah satu suara Muslim moderat yang luar biasa. Tapi saya ingin tahu bagaimana penyebaran Islam moderat menurut Anda. Menurut saya, Muslim moderat tidak benar-benar tulus dalam pendekatan mereka. Saya merasa bahwa Muslim moderat cenderung tidak jujur secara intelektual. Mereka sering berpura-pura bahwa Islam sejati itu toleran, pro-perempuan, mendukung kebebasan berekspresi, tetapi itu semua omong kosong. Berdasarkan apa? Berdasarkan skripturnya, tentu saja. Jika Anda melihat Islam 1 dan 2, jelas tidak seperti itu. Jadi, dalam arti tertentu, saya bisa saja dituduh melakukan esensialisme mengklaim apa itu Islam dan apa yang bukan Islam. Tapi itu bukan urusan saya untuk memutuskan. Saya bukan Muslim lagi. Apakah Anda mempercayai Ed Husain? Tidak. Saya tidak mempercayainya sama sekali. Kenapa tidak? Saya merasa dia sering menggunakan bahasa ganda. Saya tidak melihat usahanya untuk mendamaikan Islam dengan nilai-nilai modern sebagai sesuatu yang jujur. Jadi Anda tidak berpikir itu usaha yang tulus? Tidak. Saya benar-benar tidak berpikir begitu. Misalnya, saya tahu dia pernah bekerja dengan Douglas Murray di Social Cohesion Institute. Kalau tidak salah, kehadiran orang-orang Muslim dalam organisasi seperti itu, menurut saya, seringkali menghambat diskusi yang lebih bebas. Jadi ada tekanan karena keberadaan mereka? Ya, itu bahkan terjadi sekarang. Saya akan berbicara di Washington pada tanggal 15. Dan saya tahu bahwa Zuhdi Jasser akan ada di sana, bersama beberapa orang lainnya. Siapa Zuhdi Jasser? Dia adalah seorang dokter asal Suriah yang tinggal di Amerika. Dia sering berbicara tentang perlunya mereformasi Islam dari dalam. Jadi, keberadaannya memengaruhi cara Anda berbicara? Sebagai contoh, saya membahas topik perbudakan dan fakta bahwa perbudakan dalam Islam jauh lebih buruk dibandingkan perbudakan di dunia barat, terutama dalam perdagangan budak Atlantik. Perdagangan budak Islam melibatkan pengangkutan sekitar 17 juta orang Afrika hitam ke Timur Tengah, ke Kekaisaran Ottoman, dan Arab selama berabad-abad, bahkan sebelum abad ke-7 ketika Islam muncul. Apa yang membuatnya lebih buruk? Tingkat kematian yang sangat tinggi, terutama karena praktik kastrasi terhadap budak laki-laki tanpa anestesi. Jutaan meninggal dalam perjalanan. Itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Bagaimana dengan gerakan abolisi? Tidak seperti di Barat. Gerakan abolisi hampir tidak ada di dunia Islam. Di Kekaisaran Ottoman, misalnya, ada perlawanan yang kuat terhadap penghapusan perbudakan. Abolisi adalah konsep Barat, terutama dipelopori oleh para tokoh seperti William Wilberforce, Henry Thornton, dan Quakers. Jadi, Anda menyebutnya sebagai inisiatif Kristen Barat? Tepat sekali. Itu adalah sesuatu yang berasal dari nilai-nilai Barat, bukan dari tradisi Islam. Jadi, mari kita kembali ke poin Anda, tentang mengapa Anda merasa terhambat untuk berbicara hari ini, tetapi sebelum itu, saya ingin mengeksplorasi sejarah ini. Banyak pendengar atau penonton mungkin tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang sejarah Islam. Dan mungkin kita akan sampai pada masa Muhammad nanti. Tetapi karena kita sedang membahas perbudakan dan penaklukan, saya rasa ada sejarah berdarah dari pasca Muhammad hingga perdagangan budak dan seterusnya. Benar sekali. Jika kita melihat ekspansi Islam dari semenanjung Arab ke India, itu melibatkan angka-angka besar, seperti 110 juta Hindu yang terbunuh oleh Kekaisaran Mughal, yang digambarkan sebagai salah satu genosida terbesar dalam sejarah manusia. Bisakah Anda memberikan gambaran lebih rinci untuk mereka yang mungkin tidak tahu banyak tentang sejarah Islam? Tentu. Kekaisaran Islam mulai berkembang pesat setelah kematian Nabi Muhammad pada tahun 632 Masehi. Dalam waktu yang relatif singkat, Islam menyebar ke Afrika Utara, Kekaisaran Bizantium, dan seterusnya. Mereka akhirnya mencapai Prancis Selatan dan menguasai sebagian besar Spanyol. Dari sana mereka terus meluas, termasuk ke India. Penaklukan India dimulai pada abad ke-7 dan ke-8 dengan Mahmud dari Ghazni, yang dikenal dengan invasi berdarahnya. Kemudian, pada abad ke-15, Kekaisaran Mughal didirikan di India. Namun, jika kita berbicara tentang genosida, fokusnya adalah pada Hindu. Sebagai contoh,
Kekaisaran Mughal bertanggung jawab atas kehancuran besar-besaran, terutama di bawah Kaisar Aurangzeb pada abad ke-17. Dia sangat intoleran, menghancurkan ribuan kuil Hindu, dan mencoba memaksakan Islam pada subkontinen India. Jadi, kita melihat semacam pergeseran dari penguasa yang toleran seperti Akbar ke penguasa seperti Aurangzeb. Tepat sekali. Akbar adalah salah satu penguasa paling toleran dalam sejarah Islam. Dia bahkan meninggalkan Islam dan mencoba menciptakan sinkretisme dengan agama Hindu, meskipun itu tidak berlangsung lama. Tetapi Aurangzeb, cucunya, adalah kebalikannya. Dia sangat fanatik dan intoleran. Anda menyebut Furo Islamicus. Apa artinya? Itu adalah istilah yang digunakan oleh sejarawan seni India untuk menggambarkan kehancuran besar-besaran yang dilakukan oleh Muslim yang intoleran terhadap kuil-kuil Hindu dan peninggalan budaya lainnya. Mereka melihat Hindu sebagai penyembah berhala yang dilarang keras dalam Islam dan mencoba menghapuskan agama Hindu dari subkontinen. Mengapa sejarah ini tampaknya dilupakan atau diabaikan di dunia barat? Ada semacam amnesia kolektif atau bahkan penolakan untuk mengakui sejarah ini. Entah karena ketidaktahuan atau ketidaknyamanan politik, banyak dari sejarah ini tidak diajarkan di barat. Saya juga bertanya-tanya, apakah umat Muslim sendiri menyadari betapa berdarahnya sejarah penaklukan Islam ini? Kembali ke topik perbudakan, apakah ada kesadaran bahwa Islam telah menangani isu ini? Di dunia barat, beberapa tahun terakhir, isu perbudakan telah banyak dibahas. Peran barat dalam perbudakan di Amerika, serta upaya untuk menebus dosa-dosa masa lalu, telah menjadi bagian penting dari diskursus. Apakah ada diskursus serupa di dunia Islam? Sama sekali tidak. Tidak ada sedikit pun keraguan atau refleksi diri. Tidak ada kritik diri dalam Islam. Perbudakan dianggap sebagai topik tabu. Kamu tahu, di Amerika Serikat, jumlah total budak yang dibawa ke seluruh Atlantik mencapai 12 juta. Tapi kamu tahu berapa yang benar-benar datang ke Amerika Serikat? Sekitar 200-300 ribu kan? Tepatnya 388 ribu. Nah, masalah dengan statistik itu adalah, jika dibandingkan, banyak orang akan mengira jumlahnya lebih besar. Tapi jangan lupa, ada jutaan keturunan budak dari mereka yang diimpor. Ya, jadi sebenarnya tidak sesederhana itu. Tapi mungkin bukan itu poin yang ingin kamu sampaikan? Kalau kita bicara soal reparasi, misalnya, tahukah kamu berapa banyak orang kulit putih yang memiliki budak? Berapa? Hanya sekitar 2% dari orang kulit putih yang benar-benar memiliki budak kulit hitam. Jadi 98% dari orang kulit putih sekarang diminta membayar reparasi. Ini adalah persoalan dimensi moral yang lain. Menarik. Tapi yang perlu dicatat adalah, negara-negara Islam tidak pernah diminta membayar reparasi. Sementara Amerika Serikat, yang hanya menerima 388 ribu budak awalnya, selalu disorot. Padahal, jauh lebih banyak budak yang dikirim melewati gurun Arab. Itu poin yang kuat. Ditambah lagi, Barat telah menggelontorkan lebih dari 400 miliar dolar ke Afrika sebagai bentuk rasa bersalah. Tapi lihat hasilnya, Afrika, khususnya di selatan Sahara, tetap menjadi rumah bagi beberapa negara termiskin. Tingkat pendidikan dan layanan kesehatan di sana masih sangat rendah. Jadi, uang 400 miliar dolar itu tidak mengubah situasi? Tidak banyak. Dan sekarang, semakin banyak pemimpin Afrika yang menyadari bahwa mereka tidak bisa menyalahkan semuanya pada perbudakan, seperti bagaimana banyak orang Afrika Amerika mengaitkan semua kegagalan mereka saat ini dengan perbudakan. Maksudmu seperti kurangnya pendidikan, pernikahan yang hancur, dan keluarga dengan satu orang tua? Tepat. Tapi semua itu tidak sepenuhnya bisa dikaitkan dengan perbudakan. Faktanya, di abad ke-19, tingkat pernikahan di kalangan orang kulit hitam sebenarnya lebih tinggi daripada orang kulit putih. Serius? Iya. Penelitian Thomas Sowell menunjukkan bahwa, anehnya, keruntuhan keluarga Afrika Amerika justru mulai terjadi setelah gerakan hak-hak sipil. Sebelum itu, tingkat pernikahan mereka cukup tinggi. Itu perspektif yang menarik. Jadi, kembali ke masalah perbudakan dalam Islam. Apakah tidak ada rasa bersalah seperti yang kamu jelaskan sebelumnya? Apakah ini terkait dengan teologi? Perbudakan memang diakui oleh Al-Quran, tidak diragukan. Mungkin Al-Quran mendorong pembebasan budak, tetapi perbudakan jelas diterima. Itu berlangsung hingga tahun 1950-an. Dan bahkan di abad ke-21, seperti di Sudan, masih ada pasar budak. ISIS, misalnya, memperlakukan Yazidi sebagai budak. Jadi, itu ada dalam kitab suci? Ya, jelas diterima sebagai praktik sosial. Mengenai sejauh mana itu tergantung pada teologi, saya tidak tahu pasti. Tapi jika kamu seorang Muslim, bagaimana kamu menghadapi ayat-ayat seperti itu?
Atau ayat-ayat tentang perlakuan terhadap perempuan, terhadap orang yang murtad? Itulah yang saya katakan sebelumnya. Sulit untuk mendekati ini dengan kejujuran intelektual. Jika kamu percaya bahwa Al-Quran adalah firman literal Tuhan, maka pada titik tertentu kamu harus berkata, ini tidak lagi berlaku. Maksudmu, ini hanya untuk konteks abad ke-7? Tepat. Ada yang akan mengatakan itu hanya berlaku untuk situasi saat itu. Tapi banyak Muslim modern yang percaya bahwa ini adalah firman Tuhan yang abadi dan harus diterapkan di masa kini. Jadi, mereka yang mengambil kitab suci secara harfiah dianggap lebih jujur secara intelektual? Ya, karena mereka tidak mencoba untuk mengubah teksnya. Sekarang kembali ke poin sebelumnya, saya ingin menanyakan tentang Muhammad yang historis. Ini topik yang menarik, terutama tentang istrinya. Dikatakan bahwa Muhammad menikahi seorang istri yang berusia 6 tahun dan menikahinya secara fisik ketika dia berusia 9 tahun. Itu jelas isu yang sulit, tapi ada yang mengatakan itu tidak benar. Misalnya, ada klaim bahwa catatan ini baru ditulis 90 tahun, kemudian, dan ada bukti lain bahwa istri itu sebenarnya lebih tua. Saya cukup tertarik dengan itu, dan mengingat kamu sudah mempelajarinya. Apakah menurutmu Ed benar mengatakan hal itu, atau ada cerita lain di baliknya? Tidak, itu hanya menunjukkan jenis ketidakjujuran yang terlibat. Apa kebenaran tentang istri muda itu? Satu hal yang pasti adalah bahwa semua pengetahuan kita tentang kehidupan Muhammad, Nabi Islam, berdasarkan bukti sastra, yang sebagian darinya berasal lebih dari 300 tahun setelah kematiannya yang seharusnya. Jadi, tidak ada dokumen yang bertahan yang kontennya terkait dengan Muhammad, termasuk Al-Quran. Kita tidak tahu asal-usul Al-Quran. Menurut saya, Al-Quran sangat sedikit hubungannya dengan seseorang bernama Muhammad. Itu isu lain yang akan kita bahas nanti. Jadi, pengetahuan kita tentang istri-istri Muhammad dan apa yang dia lakukan, dan seterusnya terkandung dalam hadis. Hadis ditulis lebih dari 300 tahun setelah kematiannya. Jadi bagaimana bisa seseorang seperti Hussein akan berargumen tentang detail kehidupan Muhammad? Tetapi ketika menjadi tidak nyaman, dia akan mengangkat ide tentang keterlambatan sumber-sumber tersebut. Jika mereka terlambat untuk semuanya. Tidak ada satu aspek pun dari kehidupannya yang autentik. Semua itu dibuat-buat berabad-abad kemudian. Dan itu benar bahwa untuk mengesahkan atau membenarkan praktik yang ada, banyak orang mengada-ada hadis dan kemudian menambahkan cerita itu ke masa lalu yang dianggap mitos untuk membenarkan praktik-praktik saat ini. Jadi, jika Anda memiliki seseorang yang suka dengan gadis-gadis muda, Anda mengarang cerita bahwa Muhammad menikahi seorang gadis berusia 6 tahun yang digauli saat dia berusia 9 tahun. Saya lupa detailnya. Ini juga berlaku untuk hal-hal seperti merajam sampai mati untuk perzinahan dan sebagainya. Jadi kita harus membuang semua yang kita ketahui tentang Muhammad. Anda pilih-pilih mengapa satu cerita lebih baik dari yang lain, lalu Anda datang dengan omong kosong tentang kenangan luar biasa yang harus Anda ciptakan, tentang bagaimana orang Arab memiliki ingatan fantastis, dan mereka bisa mengingat hal-hal lebih dari 200 tahun. Dan mereka meneruskan tradisi ini melalui rantai otoritas. Sebenarnya, jika Anda melihat semua hadis, itu sangat kekanak-kanakan. Sangat kekanak-kanakan. Anda memiliki cerita tentang sekelompok pria, tentara yang duduk di sekitar api unggun dan dia berkata, "Saya ingat Nabi mengatakan kepada saya suatu waktu bahwa seseorang tidak boleh menggunakan tusuk gigi setelah makan sesuatu." Begitu saya mulai membaca hadis, mungkin pada bagian ketiga, itu tentang kentut. Itu tentang kapan kentut itu tepat dan kapan tidak. Jadi, ya, Anda tahu bagaimana ada orang yang bisa menganggap omong kosong ini serius. Dan bahwa sejarawan dan ilmuwan barat telah menerimanya selama bertahun-tahun, itu sungguh tak dapat dipercaya. Sungguh tak dapat dipercaya. Bagaimana mereka tidak kritis dalam melihat sumber-sumber pengetahuan kita tentang Islam awal. Jadi itulah mengapa saya pikir kita tidak tahu dari mana buku yang disebut Al-Quran itu berasal. Kita benar-benar tidak tahu. Cerita bahwa itu diteruskan melalui tradisi lisan itu hanya omong kosong. Benar-benar omong kosong. Jadi, apakah Muslim moderat mungkin benar dalam hal ini bahwa kita tidak harus mengambil Al-Quran secara harfiah karena kita tidak tahu mana yang benar dan mana yang sebenarnya literal? Bukankah ada ruang untuk harapan di sana bahwa karena kita tidak tahu, kita bisa mengubah atau mengedit beberapa hal? Ya, saya setuju. Karena pengetahuan kita tentang asal-usul Al-Quran sangat rapuh, kita tidak benar-benar tahu apa yang benar-benar terjadi. Apakah kamu setuju bahwa ada seseorang yang bernama Muhammad di Jazirah Arab? Tidak.
Saya tidak yakin ada orang bernama Muhammad. Nama itu berarti, yang terpuji, kedengarannya lebih seperti kebetulan. Nama itu tidak begitu kredibel. Saya rasa yang terjadi mirip dengan cerita Robin Hood. Cerita tradisional Robin Hood, yang kita lihat di film-film, seperti yang dibintangi Errol Flynn. Itu jelas ciptaan sastra. Mungkin ada seseorang di abad ke-11 yang kadang-kadang menyerang pedagang kaya, tapi cerita lengkapnya adalah hasil kreasi sastra. Analogi yang lebih baik mungkin adalah Raja Arthur. Jadi, kamu tidak menerima bahwa ada Muhammad yang nyata, tapi kamu setuju bahwa apa yang terjadi setelah itu menunjukkan ada sesuatu yang menginspirasi, karena segera setelah itu ada penaklukan besar yang menyebar ke seluruh dunia? Ya, sesuatu pasti terjadi yang menginspirasi itu. Tapi saya tidak tahu bagaimana cara menggambarkannya. Apakah mereka dengan sengaja menciptakan sebuah mitos? Saya benar-benar tidak tahu. Saya juga berbicara dengan beberapa teman yang punya pandangan berbeda. Menurutnya, Muhammad di Mekah adalah sosok yang damai, mencoba menyebarkan pesan yang baik. Tapi setelah beberapa waktu, pesannya tidak berkembang, sehingga muncul versi Muhammad dari Madinah yang lebih agresif, yang kemudian kita hubungkan dengan bagian-bagian Al-Quran yang jauh lebih keras dan antisemit. Apakah kamu menerima narasi itu? Tidak sama sekali. Narasi itu tidak masuk akal. Ini berdasarkan gambaran tradisional, yang sebenarnya adalah konstruksi sastra yang dibuat oleh para pembela Islam. Tidak ada bukti bahwa Islam dimulai di Mekah. Sama sekali tidak ada. Semua itu berdasarkan sumber sastra yang ditulis 200 tahun setelahnya, termasuk cerita tentang Mekah dan Madinah. Tapi bukankah jika kita menerima gambaran tradisional itu, ada semacam pembagian antara Mekah yang lebih damai dan Madinah yang lebih keras? Itu pun tidak masuk akal. Bahkan jika kamu menerima gambaran tradisional Mekkah dan Madinah, faktanya, beberapa ayat yang dikenal sebagai ayat pedang itu justru berasal dari periode yang lebih awal, bukan yang lebih belakangan. Bagaimana kamu tahu bahwa ayat-ayat itu lebih awal? Nah, itulah intinya. Kita tidak benar-benar tahu. Seluruh narasi ini benar-benar tidak masuk akal. Itulah sebabnya saya bergabung dengan sebuah kelompok yang dikenal sebagai Inara, yang berarti pencerahan dalam bahasa Arab. Inara? Ya, ini adalah kelompok akademisi dari Prancis, Jerman, dan Belgia yang kritis terhadap sumber-sumber tradisional Islam. Kami telah bekerja sejak sekitar tahun 2007, jadi hampir 25 tahun, untuk membongkar gambar tradisional Islam. Apa yang telah mereka temukan sejauh ini? Salah satu temuan penting adalah tentang bahasa Arab itu sendiri. Jika bahasa Arab lahir di Mekah, maka seharusnya tulisan mereka lebih alami jika menggunakan sistem penulisan Arab Selatan yang lebih cocok untuk transliterasi bunyi tertentu. Tapi fakta bahwa mereka tidak menggunakan sistem itu menunjukkan sesuatu yang aneh. Jadi ada teori bahwa tradisi Islam dan bahkan bahasanya tidak berasal dari Mekah. Ada seorang sarjana bernama John Wansbrough yang berpendapat bahwa orang-orang pada abad ke-8 menciptakan puisi-puisi pra-Islam untuk memberi kesan bahwa bahasa Arab memiliki warisan kuno, tetapi tidak ada bukti bahwa puisi-puisi ini benar-benar mencerminkan Arab pra-Islam. Jadi, pada dasarnya, sejarah pra-Islam juga dipertanyakan? Ya, sangat dipertanyakan. Kurangnya sumber tertulis dari masa itu membuat sulit untuk memastikan apapun. Tapi bagaimana dengan isi Al-Quran? Bukankah banyak yang berkaitan dengan sejarah Yahudi dan Kristen? Itu menarik. Banyak cerita dalam Al-Quran sepertinya diambil dari Alkitab Yahudi dan Kristen. Tetapi seringkali seperti versi yang salah ingat. Tom Holland pernah menulis tentang itu dalam bukunya tentang sejarah Yahudi, Kristen, dan Islam. Dia mendapatkan semua itu dari saya. Kami pernah berbicara lama di London. Saya memberinya banyak artikel, buku, dan sumber yang bahkan belum pernah dia dengar. Terutama dari bahasa Jerman, yang dia tidak kuasai. Bisakah kita kembali ke poin Anda sebelumnya? Jadi, Anda berada di sini sekarang di New York, dan Anda mengatakan akan berbicara di sebuah konferensi di DC dengan Aon. Ada Muslim lain yang hadir, dan keberadaan mereka membuat Anda merasa ragu untuk berbicara dengan jujur. Mengapa Anda merasa ragu dengan keberadaan mereka? Saya merasa itu karena tata krama yang buruk. Mungkin juga rasa malu. Tapi sebenarnya itu adalah kebalikannya. Saya terlalu sopan untuk berbicara apa yang saya rasakan atau pikirkan secara langsung. Apakah Anda akan menyensor diri Anda? Tidak. Saya tidak akan menyensor diri. Saya akan berbicara persis seperti yang sudah saya tulis. Kita lihat saja bagaimana reaksi mereka nanti. Ada beberapa wanita di sana, bahkan yang berhijab. Saya tidak tahu mengapa mereka diundang. Tapi bagaimanapun juga, saya akan tetap mengatakan apa yang perlu saya katakan. Menurut Anda,
Apakah Islam bisa direformasi? Tidak. Saya tidak percaya itu bisa terjadi. Kenapa? Dalam buku terakhir saya tentang ateisme dan pemikiran bebas dalam Islam, yang berjudul Leaving the Allah Delusion Behind, saya menunjukkan bahwa ada peningkatan luar biasa dalam jumlah ex-Muslim di seluruh dunia Islam. Namun, banyak dari mereka yang masih sangat takut untuk menyatakannya di depan umum, karena alasan yang jelas seperti ancaman terhadap keluarga mereka, ketakutan akan pengucilan sosial, atau tidak ingin mengecewakan orang tua dan kerabat. Namun, ini adalah gerakan yang besar. Bukan hanya beberapa orang di sana-sini, tetapi kini menjadi seperti tsunami. Tsunami para Muslim murtad? Bagaimana itu terjadi? Sebagian besar terjadi secara online, karena berbagai alasan politik dan sosial di seluruh dunia, termasuk dunia Islam. Tapi jika kita melihat berita, itu tidak terlihat seperti itu. Di Eropa misalnya, sejak peristiwa 7 Oktober, kita melihat protes massal dari komunitas Muslim. Mereka tampak sangat percaya diri dengan keyakinan mereka. Apa yang Anda lihat di berita adalah mereka yang vokal, tetapi apa yang saya maksud adalah mereka yang diam. Mereka yang takut mengungkapkan keyakinan mereka yang sebenarnya. Jumlah mereka lebih besar dari yang terlihat, meskipun mereka masih minoritas yang berbicara secara terbuka. Namun, bukankah itu bertentangan? Di satu sisi, ada protes massal yang menunjukkan kepercayaan diri umat Muslim. Di sisi lain, Anda mengatakan ada banyak yang meninggalkan agama ini. Saya setuju itu terlihat bertentangan, tapi kedua hal itu benar dalam konteksnya masing-masing. Mereka yang keluar dari agama ini seringkali melakukannya secara diam-diam, tidak terlihat. Sedangkan mereka yang Anda lihat di jalanan adalah kelompok yang berbeda, yang merasa yakin dan berani menyuarakan keyakinan mereka. Apakah Anda punya angka pasti tentang ini? Saya tidak memiliki data angka yang pasti, hanya berdasarkan kesaksian dan pengamatan yang saya dokumentasikan dalam buku saya. Apa pendapat Anda tentang apa yang telah Anda lihat di Eropa sejak 7 Oktober? Apa kesan Anda terhadap protes-protes tersebut? Saya merasa sangat takut dan sangat kecewa. Para politisi tidak cukup tegas. Mereka tidak berdiri melawan barbarisme ini. Saya merasa sedikit terisolasi di tempat saya berada. Dengan latar belakang pribadi Anda, di mana Anda datang ke Inggris dan merasa seperti seorang Inggris sebelum akhirnya merasa ditolak oleh orang lain, Anda telah mengalami masalah integrasi secara langsung. Mengingat perubahan demografi besar-besaran di Eropa melalui migrasi massal, ini adalah pertanyaan yang sangat penting untuk dibahas oleh para politisi demi kohesi sosial. Apa wawasan Anda, baik dari sudut pandang pribadi maupun masyarakat, tentang bagaimana kita harus mendekati masalah ini? Saya pikir tidak ada gunanya berpura-pura bahwa situasinya tidak seperti yang terlihat. Kita harus berbicara terus terang. Dan harus ada nol toleransi terhadap imam atau pemimpin agama di dunia Islam, khususnya di Eropa, yang menyebarkan kebencian terhadap Yahudi atau Barat pada umumnya. Tidak ada yang ingin berbicara tentang ini. Saya telah memberikan contoh-contoh dalam tulisan saya. Saya lupa detailnya. Tetapi ini terutama fenomena yang sangat terkait dengan sayap kiri. Seorang penulis bernama Michel Onfray menulis sebuah buku berjudul The Art of Being French, Seni Menjadi Orang Prancis. Dan dia memiliki sebuah bab yang saya terjemahkan dan publikasikan di Jihad Watch. Judulnya tentang Islamisme. Tidak tahu apakah Anda pernah membacanya, tetapi itu benar-benar menunjukkan bagaimana sayap kiri seringkali membela barbarisme Islam, menolak untuk mengkritik aspek apapun dari Islam. Ini tidak masuk akal dan sangat menakutkan. Bagaimana Anda bisa mengharapkan seorang Muslim Maroko untuk berintegrasi ke dalam masyarakat yang diajarkan kepada mereka sebagai korup, penuh kebejatan, dan sedang tenggelam? Siapa yang ingin berintegrasi ke dalam kapal yang tenggelam? Apakah Anda tahu bahwa kaum kiri telah mengajarkan semua orang untuk membenci Barat? Ini harus dihentikan. Kita harus membangun pertahanan. Dan itu yang akan saya coba lakukan pada hari Rabu. Jadi, ini akan menjadi inti pidato Anda? Ya, membela Barat dan bagaimana banyak tuduhan yang didasarkan pada penggelembungan atau fabrikasi angka dan fakta. Sebagai contoh, ada W. Ward Churchill dari Universitas Colorado yang akhirnya dipecat karena penipuan. Dia mengklaim bahwa jutaan penduduk asli Amerika dibantai oleh orang Eropa. Tetapi ketika Anda memeriksa angka-angka itu, sebagian besar hanyalah dugaan atau berlebihan. Misalnya, ada klaim bahwa 7 juta penduduk asli Hispaniola, tempat Columbus mendarat, dimusnahkan. Namun kenyataannya, total populasi pulau itu hanya sekitar 250,000. Ini adalah jenis manipulasi fakta yang sering terjadi. Bahkan di Amerika Utara,
Klaim bahwa 10 juta penduduk asli terbunuh sebagian besar disebabkan oleh penyakit yang menyebar sebelum interaksi langsung dengan orang Eropa, meskipun itu tetap tragis. Lalu Anda akan membahas ancaman terhadap Barat? Ya, salah satunya adalah perusakan sejarah Barat. Ini dalam narasi tentang perbudakan, pendirian Amerika, dan Islam. Hal ini lebih terasa di Eropa saat ini, tetapi efeknya meluas ke Amerika Utara juga. Apa ancaman lain terhadap Barat yang Anda lihat? Kuncinya adalah hilangnya kepercayaan diri peradaban. Ketika orang-orang Amerika atau Barat diberitahu bahwa nenek moyang mereka hanya bertindak buruk, bahkan jika banyak dari itu tidak benar, mereka kehilangan kebanggaan dan kepercayaan diri pada peradaban mereka sendiri. Memperbaiki catatan sejarah adalah langkah penting. Tetapi ketika ada pola pikir yang sudah cenderung percaya pada kejahatan atau kehinaan diri sendiri, maka mereka akan menerima narasi apapun tanpa kritis. Ini adalah hal yang sangat mengkhawatirkan, kehilangan kepercayaan diri sebagai peradaban. Secara pribadi, jika Anda mengizinkan saya bertanya, kehidupan Anda tampak penuh keberanian. Anda menghadapi bahaya fisik dari komunitas Muslim yang lebih luas dan bahkan keluarga Anda terpecah karenanya. Dari mana keberanian itu berasal? Mengapa Anda sangat peduli dengan pencarian kebenaran? Jika Anda tidak lagi percaya pada Tuhan, maka kebenaran menjadi tolok ukur utama Anda. Kebenaran menjadi sangat penting bagi Anda untuk memastikan apa yang benar-benar nyata. Namun, saya merasa terkadang saya tidak cukup berani. Saya pernah mengalah atau tidak berbicara ketika seharusnya saya berbicara. Saya merasa belum cukup berani. Tidak seperti orang lain yang selalu tegas dan berani di setiap kesempatan. Apa yang membuat Anda ragu? Saya memiliki pertimbangan rumit. Ada momen di mana saya ingin penelitian teknis saya diakui dengan serius. Untuk itu, saya harus memastikan bahwa saya tidak dianggap sebagai seorang fanatik atau Islamofobia. Jadi, saya berusaha tetap netral agar argumen saya tentang apa yang benar-benar terjadi dapat diterima. Itu tampaknya pilihan yang bijak. Anda mengambil pendekatan yang terukur demi tujuan yang lebih besar, yaitu menjadi sejarawan yang diakui dan memeriksa fakta dengan serius. Sepertinya tidak ada yang perlu disesali dari itu. Namun, saya merasa terkadang saya kurang berani. Misalnya, saya pernah diminta berbicara di Oxford Union tentang apakah Islam adalah agama damai atau bukan. Itu sebelum saya menulis buku tentang Islam dan terorisme Islam. Saat itu, saya menolak karena saya merasa belum cukup melakukan penelitian mendalam. Saya ingin argumen saya benar-benar kuat dan kedap bukti. Saya hanya berharap saat itu saya lebih berani. Anda mengatakan bahwa setelah meninggalkan Tuhan, kebenaran menjadi tolok ukur baru Anda. Anda pasti tahu tentang konversi ayaan Hirsi Ali baru-baru ini dari ateisme ke Kristenan. Apa pendapat Anda tentang itu? Saya tidak bisa benar-benar mempertanyakan motivasinya. Tapi secara pribadi saya, bahkan Richard Dawkins pun akan setuju dengan saya, berpikir bahwa jika Anda menyerang kekristenan, orang akan mulai beralih ke Islam. Ini lebih dari sekadar itu, bukan? Ketika Anda mengatakan bahwa tanpa Tuhan kebenaran menjadi tolok ukur baru, kita berbicara tentang Barat. Saya pikir kaum ateis baru seperti Dawkins telah sangat sukses dalam membunuh Tuhan selama 50 tahun terakhir. Konsekuensinya, muncul berbagai agama semu, seperti wokisme dan lingkungan hidup yang kini mengisi kekosongan itu. Saya mengutip Chesterton. Jika Anda tidak percaya pada sesuatu, Anda akan percaya pada apa saja. Anda memilih kebenaran, tetapi banyak orang tanpa Tuhan malah memilih sistem baru yang tidak didasarkan pada kebenaran. Ya, itu pola pikir. Yang sama menerima begitu saja hal-hal yang tidak masuk akal, tanpa pemikiran kritis. Apa buktimu? Pendapat apapun yang kamu sampaikan, apakah itu terkait dengan sastra atau preferensimu terhadap opera tertentu atau puisi tertentu, kamu selalu harus bertanya, apa buktinya? Apa evidensinya? Nah, kamu memberikan alasan mengapa kamu menyukai puisi tertentu, drama tertentu, atau gaya musik tertentu, dan sebagainya. Jadi, kamu harus memberikan bukti untuk pendapatmu. Kamu harus memiliki semangat kritis. Namun, mengingat betapa mahalnya harga yang harus dibayar untuk mengejar kebenaran dalam hidupmu, sebenarnya ada argumen yang cukup kuat bahwa mungkin mengejar kebenaran tidak selalu bijak. Kadang-kadang, mengejar apa yang menyenangkan, sesuatu yang membuatmu cocok dengan komunitas, juga memiliki nilai tersendiri. Mungkin itu yang aku inginkan menjadi sedikit lebih populer daripada aku sekarang. Tetapi itu tidak akan terjadi. Salah satu keinginan terbesar mantan pacarku adalah untuk disukai semua orang. Tidak masuk akal, apapun dilakukan agar disukai. Itu bukan sesuatu yang aku... Ya, itu bisa menjadi sulit. Mengapa itu buruk bagimu? Apakah itu berarti kebenaran dikorbankan? Ya, kenapa kamu ingin disukai oleh seorang fasis?
Itu poin yang sangat bagus. Nah, justru itulah cara ideologi-ideologi itu menjadi sangat sukses. Karena orang lebih peduli untuk menyesuaikan diri, menjadi bagian dari komunitas, daripada tampil berbeda dan menghadapi rasa malu, bahkan risiko nyawa, jika kita berbicara tentang fasisme. Ngomong-ngomong, ada argumen lain yang kadang dikemukakan. Bahwa karena kamu bukan lagi seorang Muslim, kamu tidak bisa mengkritik Islam. Jadi, itu seperti mengatakan kamu harus menjadi seorang fasis untuk bisa mengkritik fasisme. Nah, ini penutup yang menyenangkan. Apakah ada hal lain yang ingin kamu diskusikan, yang menurutmu belum kita bahas, tetapi penting untuk didengar dan diketahui audiens? Tidak. Aku rasa aku sudah kehilangan suaraku. Bagi orang-orang yang belum membaca bukumu, Why I'm Not a Muslim, menurutmu, dari mana orang-orang sebaiknya memulai untuk mengenal karyamu? Aku pikir, Why I'm Not a Muslim adalah titik awal yang baik. Diikuti dengan yang ini. Dan kemudian koleksi esai, The Virgins. What Virgins? Luar biasa. Dengan itu, Ian, sebuah kehormatan dan privilege berbicara denganmu. Terima kasih banyak telah mengundangku. Terima kasih. Umat yang pandir, benci orang kafir, suka teriak takbir, tanpa bisa mikir. Quran sudah kadaluarsa, gak berjilbab gak masalah. Hafal Quran gak penting, hanya bahan marketing. Agama gampang nista, umat gampang marah. Harap masuk surga, pasti masuk neraka. Quran sudah kadaluarsa, gak berjilbab gak masalah. Hafal Quran gak penting, hanya bahan marketing. Sudah kadaluarsa, gak berjilbab gak masalah. Hafal Quran gak penting, hanya bahan marketing. Quran sudah kadaluarsa, gak berjilbab gak masalah. Hafal Quran gak penting, hanya bahan marketing.